Ya, memang ya tadi yang kita sampaikan, hubungan suami istri itu hubungan yang paling personal, bahkan kadang-kadang melampaui hubungan antara anak kandung dengan ayah kandung, dengan ibu kandung ya. Ketika kemudian dikaitkan dengan trust, dengan kepercayaan. Makanya kalau sekali kepercayaan itu pernah retak gitu ya, ya mau diperbaiki seperti apapun nggak akan bisa utuh seperti semula. Mungkin inilah yang kemudian terasa ketika kemudian tadi persoalan trust ini yang menjadi masalah. Tapi tentu yang di sini yang kita bisa kelola adalah yang pertama meyakini bahwa manusia bisa berubah. Soal melupakan ya nggak usah dipikirkan terlalu dalam. Mungkin kita memang nggak bisa melupakan, nggak apa-apa gitu ya. Pernah dilukai, pernah disakiti itu melupakan itu nggak bisa nggak apa-apa. Tapi yang pertama kita punya husnudzon kepada Allah bahwa dan juga husnudzon kepada orang bahwa semua manusia bisa berubah. Dia pernah bersalah, tapi mudah-mudahan dia punya kesadaran untuk nantinya memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Yang kedua, kita sebelum menyayangi yang lain kan harus menyayangi diri kita sendiri. Artinya, jangan sampai kita itu tidak suka pada perbuatan itu yang dilakukan kepada kita, dan kemudian ada hal yang tidak bisa dilupakan dari orang yang melakukan itu kepada kita, tapi justru dengan itu kita yang lebih menderita. Ya, sebenarnya luka yang diberikan itu sekali selesai, tapi kemudian karena kita menjadikannya sebagai sesuatu yang terus-menerus ada dalam diri kita, ya kita yang kemudian terluka. Kadang-kadang kita memaafkan atau ya agak melupakan kesalahan orang itu bukan karena dia layak mendapatkan maaf gitu ya, tapi karena kita yang tidak layak mikirin dia terus ya, dia nggak pernah mikirin kita ya, kita yang mikirin dia gitu ya. Dia sudah santai-santai dengan enjoy-nya ya, kita kok belum move on, itu kan kita yang sayang diri kita. Ya artinya apa yang dikatakan oleh Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dalam kasus tentang dendam, kata beliau, ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan orang bodoh yaitu dendam. Apa itu dendam? Dendam itu menenggak racun ke mulut kita sendiri, tapi kita berharap orang lain yang mati. Ini kan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri, tetapi kita menjadi tetap menyimpan sebuah luka yang ya itu merugikan diri kita sendiri itu. Artinya yang lebih tinggi lagi yang kita perlu perhatikan, jangan sampai ini mengubah fokus kita. Fokus kita itu beribadah kepada Allah. Artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diperintahkan, diciptakan untuk misi beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita kehilangan misi kita gara-gara mikirin orang lain. Itulah kenapa hasad atau dengki dan ghil atau dendam itu berbahaya. Karena dia bisa mengalihkan kita dari fokus beribadah kepada Allah menjadi mikirin orang. Gitu. Jadi kita nggak enjoy lagi dengan ibadah kita. Kita nggak menikmati lagi ibadah kita. Kita punya dendam pada imam masjid, jadi masuk ke masjid karena diimami. Karena diimami oleh imam masjid yang tadi gitu ya. Itu kan kita sendiri yang rugi. Jadi memang bahayanya luka seperti ini kalau kita tidak kelola dengan baik bisa membuat setan menungganginya, menjadikan kita bukan cuma terpalingkan dari orang itu, tapi terpalingkan dari jalan benar, terpalingkan dari misi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.